Perkenalkan, nama saya Nadia Zaratusita, saya dari kelas 12 IPA 4. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3 yang akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yang akan mempresentasikan poin pertama adalah Nadia, yang kedua adalah Marcella, yang ketiga ada Erika, yang mempresentasikan poin keempat ada Nadia, yang mempresentasikan poin kelima ada Topan, poin keenam Marcella, poin ketujuh Azahra, poin ke-8 dan poin terakhir yaitu poin 8 ada Alfasa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zaratusita, saya dari kelas 12 IPA 4, saya dari kelompok 3, dan saya ingin mempresentasikan ide peluang usaha. Ide peluang usaha dari kelompok 3 yaitu membuat onigiri telur geprek. Kenapa sih kelompok 3 memilih untuk membuat onigiri telur geprek? Karena onigiri adalah makanan yang mudah didapat dan bahan-bahannya juga mudah untuk dicari. Onigiri adalah makanan khas Jepang yang berupa nasi dipadatkan dan dapat dibentuk seperti kotak, bulat, ataupun segitiga, dan isinya dapat bermacam-macam. Di Jepang sendiri, onigiri disebut juga omusubi atau omusubi oleh para istri kaisar atau para wanita Jepang zaman dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Devanka dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu memiliki inovasi dan tampilan baru pada nasi. Yang kedua, memiliki berbagai varian isi. Yang ketiga, harga yang dijual relatif murah. Yang keempat, rasa onigiri yang khas. Dan yang kelima, kaya akan gizi. Selanjutnya ada weakness. Yang pertama, minim pengalaman membuatnya. Yang kedua, kenaikan bahan sembako yang sulit diprediksi. Yang ketiga, modal yang tidak mencukupi. Yang keempat, jarang orang yang tahu. Dan yang kelima, sedikit penggemar onigiri di Indonesia. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, tidak ada produksi yang sejenis. Yang kedua, belum terlalu banyak yang menjual. Yang ketiga, banyak varian rasa dan isi. Yang keempat, bisa berkreasi dengan tampilan yang unik. Dan yang terakhir, makanan yang mudah dibuat dan disajikan dengan praktis. Selanjutnya, ada treat. Yang pertama, makanan tidak tahan lama. Yang kedua, adanya pesaing. Yang ketiga, sedikitnya konsumen. Yang keempat, hanya disukai beberapa kalangan. Dan yang kelima, susah didistribusikan karena keuangannya peminat. Terima kasih. Storybox Audio. Fungsi alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu magicom sebagai penanak nasi. Yang kedua ada wadah atau baskom untuk menampung nasi yang akan dicetak. Yang ketiga centong atau sendok untuk membantu memasukkan nasi ke dalam cetakan onigiri. Yang keempat, cetakan khusus onigiri, fungsinya untuk membuat tampilan onigiri semakin menarik. Yang kelima, pisau untuk memotong dan memipihkan telur yang akan dijadikan sebagai isian onigiri. Yang keenam, plastik kemasan onigiri, yaitu untuk membungkus onigiri agar bertahan lama. Yang ketujuh, ada telenan, yaitu alas untuk mengiris telur dadar yang sudah matang. Yang kedelapan, ada sutil untuk membantu menggoreng telur dadar. Yang kesembilan, ada penggorengan untuk menggoreng telur dan bumbu sambal matah. Yang selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang pertama yaitu nasi ketan atau nasi yang pulen. Itu fungsinya sebagai bahan utama. Yang kedua ada nori untuk membungkus onigiri. Yang ketiga telur sebagai isian onigiri. Yang keempat sambal matah, yaitu sebagai campuran telur di dalam onigiri. Yang kelima garam atau penambah atau penyedap rasa. Yang keenam mayones atau saus, yaitu sebagai penambah rasa dalam onigiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin 4 yaitu tata cara pembuatan, Nadia akan menjelaskan satu persatu dan teman-teman bisa melihat cuplikannya di sebelah sini.
Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan utamanya dulu, yaitu ada telur, ada nasi, nori, dan juga ada sarung tangan. Selanjutnya kita pecahkan telur dan kocok telur seperti ini. Dan jika telur sudah mengembang, masukkan ke dalam teflon yang sudah panas. Ratakan adonan telur di dalam teflon dan tunggu telur sampai matang. Setelah dirasa telur sudah matang, maka angkat dan tiriskan. Saat kita menunggu telur ditiriskan, siapkan bahan-bahan untuk membuat sambal geprek, yaitu cabai, bawang putih, dan bawang merah. Ulek bahan-bahan tersebut secara bersamaan, dan jika sudah selesai, jangan lupa masukkan minyak panas ke dalamnya. Setelah sambal sudah siap, iris-iris tipis telur, lalu masukkan ke dalam bumbunya. I've been running from you all night, and now I feel like I can't do anything without you. Want you, babe. I want it, baby. Want you, babe. I need it, baby. Want you, babe. I want it, baby. 5 AM and I want you, baby. Masukkan irisan telur dan ratakan terhadap bumbu geprek. Sudah selesai, siapkan nasi dan jangan lupa memakai sarung tangan. Ratakan nasi di telapak tangan dan jangan lupa masukkan telur sebagai isiannya. Dan bentuklah dengan bentuk yang kalian inginkan. Untuk kelompok kami sendiri, kami membentuk dengan bentuk segitiga. Dan untuk sentuhan terakhir, jangan lupa tambahkan nori di bagian bawahnya. Lakukan kegiatan tadi sampai nasi dan telurnya habis. Onigiri dari kelompok 3 siap untuk dipasarkan. Teknik pengemasan onigiri. Onigiri biasanya hanya menggunakan nori saja sebagai kemasan luar, akan tetapi ada beberapa onigiri yang dijual secara komersial di supermarket atau minimarket dan mempunyai tampilan yang lucu dan unik, seperti menggunakan plastik bermotif agar terlihat menarik perhatian pembeli. Untuk kelompok 3, kami menerapkan tata cara pengemasan menggunakan plastik bermotif. Tata cara pengemasan onigiri menggunakan plastik bermotif. Nomor 1, siapkan plastik bermotif bunga atau plastik polos juga tidak apa-apa.
2. Letakkan onigiri di atas plastik tersebut dan lipatkan plastik sesuai dengan bentuk onigiri. Nomor 3. Sisakan ruang sedikit agar kita bisa merekatkan sambungannya dengan swasiban kecil. Nomor 4. Rapikan ujung-ujung plastik onigiri. Nomor 5. Rekatkan ujung-ujungnya menggunakan swasiban agar terlihat lebih rapi. Nomor 6. Onigiri pun siap dibawa kemana saja. Yang keenam ada aspek keuangan, yaitu yang pertama ada investasi alat. Yang pertama rincian 1 kompor gas beserta gas, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 300.000. Yang kedua ada Magicom, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 250.000. Yang ketiga Sutil, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 30.000. Yang keempat ada penggorengan, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 60.000. Dan yang kelima pisau, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 25.000. Yang keenam talenan, totalnya 1, yaitu 15.000. Yang ketujuh ada baskom, banyaknya 1, totalnya 1, harganya 30.000. Yang kedelapan ada centong, banyaknya 2, total 2, harganya 20.000. Dan yang terakhir ada ulekan dan cobek, totalnya 2, harganya 70.000. Jadi jika dijumlahkan harganya 800.000. Untuk menghitung investasi alat, kita membutuhkan rumus biaya penyesuaian per bulan sama dengan total investasi umur alat, atau 800.000 dibagi 60, hasilnya 13.500. Yang kedua, ada biaya variabel, yaitu nomor 1 beras pandan atau beras ketan, banyaknya 1 liter, total 1 liter. Biaya satuan dalam rupiah 13.000, jumlah dalam rupiah 13.000. Minyak goreng 250 ml, total 500 ml, biaya satuan 8.000, jumlah dalam rupiah 8.000. Yang ketiga ada rumput laut 4 buah, total jadi 20 buah. Biaya satuan dalam rupiah 6.000 dan jumlah dalam rupiah 6.000. Yang kelima, bahan bawang putih, banyaknya 3 siung, total 0,25 kg, biaya satuan 417 dan jumlah dalam rupiah 3.000. Yang keenam ada bawang merah, banyaknya 6 siung, total 0,25 gram dan biaya dalam rupiah 500 dan biaya dalam rupiah 4.000. Nomor 7 ada cabai secukupnya 0,25 gram, biaya satuan dalam rupiah 5.000 dan jumlah dalam rupiah 5.000. Lalu ada garam secukupnya atau 500 gram, biaya dalam rupiah 2.000, jumlah dalam rupiah 2.000. Yang terakhir ada plastik bercorak 30, totalnya 100 lembar dalam biaya satuan rupiah 333 dan jumlah dalam rupiah 10.000. Jadi jika ditotalkan semuanya ada 94.000. Selanjutnya ada biaya tetap, yaitu nomor 1 listrik dan air, jumlah dalam rupiah 100.000. Yang kedua investasi alat, jumlah dalam rupiah 13.500. Yang ketiga gas 200.000. Yang keempat biaya lain 100.000. Jumlah jadi 413.500. Total biaya per bulan 413.500. Total biaya per hari 13.700 atau 14.000. Selanjutnya biaya total. Cara mengetahui biaya total yaitu menghitung biaya variabel dikurang biaya tetap. Jika biaya variabelnya 94.000 dan biaya tetap 14.000, jadi biaya total sama dengan 80.000. Kemudian biaya harga pokok produksi atau HPP, yaitu cara menghitungnya total biaya dibagi jumlah.
Jadi 80.000 dibagi 35 sama dengan biaya produksinya Rp 2.280. Kemudian harga jual. Untuk mengetahui harga jual, untuk satu bungkus onigiri dijual dengan harga 15.000. Dan kita membuat 35 bungkus di sini. Dan kemudian penerimaan kotor yaitu 15.000 dikali 35 bungkus yaitu 525.000. Penerimaan bersih 525.000. Yang tadi W kotor dikurang 80.000 sama dengan 445.000. Terima kasih. Tujuh, strategi promosi usaha. 1. Promosi melalui platform online seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, GoFood. Jika ada konsumen yang order pertama kali, maka kami akan memberikan bonus berupa stiker dengan tema-tema anime. Dan jika konsumen sudah order lebih dari 15 kali orderan, maka konsumen berhak mendapatkan voucher dan potongan harga. Juga bonus berupa gantungan kunci. 2. Selain itu, kami juga akan mendistribusikan dengan sistem konsinyasi jika produk yang kami paparkan memiliki banyak peminat. 3. Selain berjualan melalui platform online, kami juga menjual secara offline tetapi dengan sistem pre-order. Sistem pemesanan konsinyasi. Konsinyasi merupakan sistem penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pemilik warung atau toko. Jika onigiri geprek dijual dengan sistem konsinyasi, maka harga yang dijual kepada konsumen akan sedikit lebih mahal, dikarenakan keuntungan yang didapat diberikan 20% kepada pemilik warung atau toko, apabila setiap warung atau toko memiliki peminat yang tinggi. Oleh karena itu, sistem konsinyasi lebih baik diterapkan jika peminat dan konsumen menjamur di mana-mana.